Alasannya? Di dalam literatur Hanafi itu disebutkan ketika memasukkan benda keras seperti kayu misalnya. Ini meskipun sudah sampai, sebagian kayu ini sampai kepada anggota batin, asalkan kayunya tidak ikut masuk ke dalam, nah, itu nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LIM Podcast, siaran podcast persembahan Lembaga Ittihadul Mubalighin, dan kita mendatangkan tamu. Beliau ini adalah penasehat aktif Lajnah Bahsul Masail dan juga Wakil Mudir Ma'had Ali, Bapak Mubasyarum Bih. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik ya Pak. Ya, mungkin perkenalan dulu Pak. Jenengan itu sebagai di LBM sebagai penasehat aktif itu pripun Pak? Oh iya, jadi penasehat aktif itu kita ya mengarah-arahkan ketua LBM sampai bawahannya, apa saja yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dikuatkan. Kemudian juga kita kan juga dalam Bahsul Masail itu juga membahas tentang isu-isu nasional, sehingga kita juga perlu mengawal mereka. Ya. Akhirnya jenengan juga menjadi Wakil Mudir Ma'had Ali, yang mana ini sangat jauh berbeda Pak. Mungkin ya bisa dikatakan berbeda karena LBM ini biasanya musyawarah Bahsul Masail, tapi kalau di mudir atau bisa dikatakan rektor gitu, itu kesiswaan Pak. Ini kan agak jauh berbeda Pak. Sebetulnya kalau dikatakan berbeda juga tidak begitu jauh. Karena kita di Ma'had Ali juga bertanggung jawab atas kualitas siswa ya, kualitas mahasantri. Termasuk dalam urusan diskusi ilmiah itu kita juga diamanati untuk itu. Ini ngomong-ngomong kok bawa buku banyak, ini buku karya siapa Pak? Oh iya, ini karya teman-teman Ma'had Ali Lirboyo. Teman-teman. Itu ada fikih kedokteran, kritik ideologi radikal, fikih kebangsaan, dan menyegarkan peradaban. Itu semua karya dari teman-teman Ma'had Ali Lirboyo Pak? Iya. Kalau yang ini fikih kebangsaan ini disusun oleh para sesepuh ya, alumni senior dari Pondok Pesantren Lirboyo. Kalau yang lain ini dari teman-teman mahasantri. Sebenarnya membuat karya ilmiah seperti ini apakah sebuah keharusan Pak bagi mahasantri Lirboyo? Kalau aturan tertulis sebenarnya belum ada ya, belum. Cuma kita punya tradisi lah. Kalau tradisi itu kalau dalam bahasa fikih itu kan ada kajian itu. Al-adah al-mu'taridah fi nahiyatin halimnaz zalum manzilata syarti. Tradisi yang sudah berlaku dalam sebuah komunitas apakah menjadi syarat yang tertulis. Ini kebetulan di lingkungan kita mengikuti pendapat yang mengatakan seperti aturan tertulis. Karena adatnya seperti itu, sehingga kalau tidak membuat karya seperti ya tidak enak lah. Kurang afdal ya. Berarti setiap lulusan Ma'had Ali Lirboyo kebanyakan menerbitkan buku seperti itu Pak? Hampir pasti seperti itu. Setiap tahun pasti ada buku tahun, iya. Ilmiah ataupun non ilmiah atau hanya ilmiah Pak? Dua-duanya. Ada yang tema-tema santai seperti cerita tentang sahabat, tentang Rasulullah. Tema-tema santai juga ada. Bukan hanya tentang membahas seperti kritik ideologi radikal. Ini kan agak berat. Ya seperti doa-doa juga ada. Ini agak menarik Pak. Kita santri tapi membahas tentang ideologi radikal dan kedokteran. Ini kan tidak diajarkan di pesantren. Iya. Kok bisa membuat buku seperti ini? Referensinya dari mana saja? Iya, kita kan juga sekaligus menjawab tantangan bangsa ya. Jadi kita prinsipnya di Ma'had Ali itu tentu bermanfaat itu untuk semua. Universal, tidak hanya kita ngaji utawi iki-iku ataupun mubtada khobar, tapi kita berperan secara konkret agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Dan kebetulan akhir-akhir ini salah satu problem yang serius bangsa kita adalah tentang kaum intoleran.
yang berpotensi mengancam keutuhan NKRI. Sehingga dari situ para senior juga atas restu dari Mas Syahih ini mendukung penuh teman-teman mahasantri itu untuk membuat karya atau membuat diskusi yang kaitannya dengan kebangsaan. Dan buku fikih kebangsaan ini Pak, kemarin saya mendapat kabar kalau ini sempat dibahas di beberapa universitas di luar. Apakah benar Pak? Iya betul. Jadi memang di beberapa kampus ataupun beberapa lembaga NU ya, PC ataupun MWC, PW itu sempat juga diseminarkan. Ya kebetulan saya sendiri pernah diminta untuk menjadi pembicara. Kemarin terakhir di Tribakti itu kita menyampaikan tentang gagasan fikih kebangsaan ini. Dan isinya pun kalau menurut saya pribadi itu ringan untuk dibaca dan dipahami Pak, fikih kebangsaan. Iya, memang kita punya 3 jilid sebetulnya. Oh, okay. Yang fikih kebangsaan itu ada 3 ya. Okay. Dan 1, 2, 3. Jilid 1 itu seperti masterpiece-nya lah. Okay. Atau undang-undang umum yang kira-kira kita itu membuat semacam intisari atau khulasoh yang sekiranya mudah difaham. Yang kedua, yang ketiga agak berat mungkin. Nah, mungkin iya. Tapi insya Allah masih terjangkau lah. Okay. Masih bisa dikonsumsi otak nggih Pak? Iya masih. Soalnya kan kalau kita membaca mungkin buku-buku yang ada unsur kebangsaan atau bahkan keluar ideologi atau berbeda dengan ideologi kita, biasanya kesannya agak berat seperti itu. Kalau buku-buku yang dikaji di universitas luar kan kadang malah bukan hanya seputar Islam atau perbandingan mazhab, tapi malah agama Pak. Kalau fikih kebangsaan ini kan ya untuk konsumsi publik mungkin masih bisa Pak. Iya, ya kita juga sudah mempertimbangkan itu. Seperti dawuhnya para ulama, kalimun nas biqadri uqulihim. Jadi kita bicara sesuai porsinya. Jadi memang kita hindari perdebatan-perdebatan yang sangat teoritis itu kita hindari ya. Kita lebih kepada penanaman tentang bagaimana nasionalisme, kemudian sikap para ulama ketika menghadapi pemerintah, memberikan masukan kepada pemerintah ya. Sebatas itu. Setiap tahun Mahasantri Lirboyo kebanyakan mengeluarkan buku seperti ini. Terus ketika kita bahas nih Pak, kualitas karya tulis teman-teman santri Lirboyo, Mahasantri Lirboyo itu bagus nggak Pak? Melihat dari buku-buku yang keluar atau mungkin karya tulis yang lain, itu kualitasnya gimana dari teman-teman Mahasantri? Menurut saya pribadi sudah cukup bagus. Ya, terbukti juga dari berbagai laporan ya dari orang luar itu juga banyak diminati. Jadi yang terkenal, salah satu yang terkenal adalah alhamdulillah karya-karya dari alumni Lirboyo, Mahasantri Lirboyo. Ini yang saya bawa itu hanya sebagian kecil. Masih banyak. Masih banyak. Ini kita hanya mengambil sampel. Kadang-kadang perangkatan itu buat 2 atau 3. Bahkan setelah tamat itu baik itu personal atau tim, masing-masing angkatan buat lagi. Setelah tamat. Ya, masih produktif ya. Alhamdulillah. Ya mungkin kita bergeser ke LBM-nya Pak. Kan tadi sudah membahas tentang karya tulis teman-teman Mahasantri Lirboyo. Jenengan kan saya tahu jenengan juga aktivis Bahsul Masail, bahkan menjadi musoheh, menjadi perumus seperti itu. Kita mungkin sekarang yang lagi rame itu masalah swab rapid antigen dan swab antigen itu Pak. Sekarang bulan puasa, kemudian swab di siang hari, itu puasanya batal nggak? Rapid antigen dan seterusnya ya. Ya kita bahas satu-satu mungkin ya. Untuk swab gitu. Swab kan prosesnya itu memasukkan alat keras ke dalam hidung. Menurut data yang saya baca dan berbagai sumber itu sudah sampai ke dalam sekali. Bahkan ada yang mengatakan sampai makhrajnya kok kalau nggak salah. Sampai ke dalam sudah melewati batasan batin, sudah zohir, sudah ke batin. Nah, cuma dari data yang
terhimpun itu semua mengarah pada sebuah kesimpulan, tidak ada cairan yang masuk. Nah, yang Bahkan masuk kalau ke, swab kan mengambil sesuatu yang ada di dalam, iya, Pak. iya. Kan malah mengambil sesuatu. Oke. Ya. Nah ini kalau dalam pandangan fikih, nah, kita bicara fikih lintas madhab. Ya. Oke. Karena memang dari berbagai fatwa ini beragam ini. Oke. Ada Memang ada perbedaan pendapat, Pak. iya, ada lembaga yang mengatakan batal, ada sebagian lembaga mengatakan tidak. Dan setelah kita baca dari berbagai literatur memang ada perbedaan pendapat. Kalau menurut mazhab Syafi'i, nah, puasanya batal. Jadi tidak melihat apakah ada cairan yang masuk. Nah, yang penting ada bahan, ada benda. Ada sesuatu yang masuk. Sesuatu yang masuk sampai ke batin. Itu sudah batal puasanya. Meskipun keluar lagi. Iya. Kalau Syafi'iyah batal. Kalau Syafi'iyah batal. Karena esensinya adalah sudah sampai pada batin. Nah, terus kalau menurut mazhab lain, misalnya dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, itu tidak membatalkan. Nah, alasannya di dalam literatur Hanafi itu disebutkan ketika memasukkan benda keras seperti kayu misalnya. Ini meskipun sudah sampai, sebagian kayu ini sampai kepada anggota batin, asalkan kayunya tidak ikut masuk ke dalam. Nah, itu nggak masalah. Nah, kalau mengenai alasan itu kan masing-masing mazhab punya pandangan tersendiri mengenai membaca nas dalam Al-Quran. Kulu washrobu itu. Kamu boleh makan, boleh minum sampai terbit fajar ya. Nah, pemahaman makan dan minum ini kemudian sampai meluas kepada hal-hal yang membatalkan puasa yang lain, ini kan bermacam-macam pemahamannya. Kalau Syafi'iyah memahami setiap benda apapun cair ataupun padat sudah masuk ke dalam anggota batin sudah batal. Tapi yang penting masuk. Yang penting masuk seperti makan minum itu kan. Yang penting masuk. Apakah sudah melalui lambung sampai ke lambung atau tidak, nggak ada problem kalau Syafi'iyah. Tapi kalau mazhab lain ternyata ada perincian. Membedakan kasus benda padat ini dengan kasusnya makan minum. Kalau makan minum kan sudah langsung mengarah kepada anggota lambung. Nah, ini yang menurut mazhab lain itu difahami berbeda. Ya memang tidak ada kebenaran tunggal dalam fikih itu. Tetap ada perbedaan. Ikhtilafu ummati rahmatun. Iya. Jadi ya tidak perlu risau lah bagi masyarakat yang ingin ikhtiar, berhati-hati ya. Ya kami sarankan memang qadha puasanya. Oh, untuk menghati-hati supaya puasanya ini tidak ragu ini batal apa enggak, mendingan diqadha. Iya. Tapi tetap melanjutkan puasanya sampai maghrib, Pak. Iya. Ya insya Allah diniati tulus taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu pahalanya berlipat. Iya. Apalagi kalau tes swab itu tidak dilakukan setiap hari, mungkin sebulan hanya sekali. Itu masa mau mengqadha sehari saja kesulitan. Jadi untuk alasan mungkin menjaga kesehatan diri dan orang lain ya swab aja nggak apa-apa, tapi nanti untuk menghati-hati puasanya ini batal atau tidak, ya mending diqadha seperti itu. Iya. Untuk menghati. Ya mungkin kalau untuk ya salah sebagian orang yang intensitasnya tinggi itu kadang seminggu swab sampai 3 atau 4 hari, barangkali ada solusi itu. Mengikuti mazhab yang memperbolehkan tidak membatalkan. Cuma kalau yang sebulan aja hanya sekali ini kan ya apa susahnya mengqadha hanya sehari. Ini sebuah solusi. Tapi andai kata mengikuti pendapat yang membolehkan, ya silakan saja. Bukan menjadi masalah, Pak. Bukan menjadi. Kita sudah terbiasa berbeda lah. Ya, kalau membicarakan masalah sesuatu yang masuk kemudian membatalkan puasa. Tadi kan disinggung sedikit kalau perkara cair atau bukan benda padat itu tidak ada perbedaan. Pasti Mazhab Syafi'i seperti itu ya. Kalau mazhab yang lain, seumpama ada air yang masuk meskipun keluar lagi kan bisa saja batal, Pak. Apa tidak batal? Kalau sampai batas batin. Iya, ya kalau Syafi'i tidak membedakan, sama saja. Ya. Kalau mazhab yang lain, kalau cairan atau apa?
Kalau dalam Turas Malik itu kalau cairan memang agak berat ya. Jadi dari kalangan mereka As-Sadah Al-Malikiyah itu untuk benda cair memang dihukumi berbeda dengan benda keras. padat. Ya lebih hukumnya lebih ketat kalau yang benda cair. Nah, kalau membicarakan masalah sesuatu yang masuk, apalagi cairan, kemudian kalau vaksin gimana Pak? Suntik vaksin siang hari. Ini kan kemarin sempat ramai juga itu. Oh, iya. Ini puasanya batal nggak suntik vaksin siang hari? Seperti itu. Tidak batal. Tidak batal mutlak ya Pak? Iya. Jadi syaratnya membatalkan puasa ya, di antara ketentuannya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu ada dua. Yang pertama masuk ke dalam jauh, Oke. masuk ke dalam bagian dalam anggota tubuh. Yang kedua masuknya melalui rongga terbuka. Rongga terbuka. Nah, sementara dalam praktek suntik vaksin itu kan tidak melalui rongga terbuka. Membuka rongga baru. Iya. Jadi tidak Pak. Tidak menjadi masalah nggih vaksin siang hari. Tidak menjadi masalah. Soalnya kemarin sempat ramai bahkan ada inisiatif kalau vaksin malam hari seperti itu untuk menghindari supaya puasanya nggak batal. Padahal sebenarnya siang hari pun nggak masalah. Nggih. Nggak masalah. Ya mungkin yang perlu diperhatikan kita juga ada sudut pandang kedokteran ya. Artinya kira-kira menimbulkan madorot apa enggak ini? Mungkin kalau setelah vaksin menimbulkan madorot, kemudian puasanya tidak bisa lanjut, ya tidak apa-apa, membatalkan puasa. Karena timbul madorot seperti itu. Iya, dengan syarat nanti diqodho. Diqodho. Kemudian membicarakan masalah vaksin ini Pak. Pemerintah kan menganjurkan seluruh warga, bahkan mengharuskan seluruh warga Indonesia untuk vaksin. Ini kalau tanggapan Bapak gimana Pak? Hukum, bukan penghukuman ya, maksudnya kalau dari pandangan sisi agama Islam, vaksin itu gimana? Apakah kita hanya cukup untuk taatil amri? Begini ya, jadi dalam agama Islam itu ada prinsip, 5 prinsip yang kita pegangi ya. Atau istilahnya adalah al-kulliyat al-khamas, maqasidus syariah yang ada. Yang pertama hifdzuddin, nafsi. Nah, yang pertama menjaga agama, hifdzuddin. Yang kedua hifdzul akli, menjaga akal. Yang ketiga hifdzul mal, harta. Kemudian hifdzun nasl, menjaga nasab. Kemudian ada lagi hifdzul irdi. Nah, salah satu hifdzun nafas ini yang berkaitan dengan kedokteran, keselamatan jiwa. Itu kan sangat ditekankan oleh agama. Kita nggak bisa main podcast seperti ini kalau kondisi tubuh kita lemah atau sakit. Termasuk kaitannya dengan vaksinasi. Itu kan vaksinasi adalah upaya ikhtiar zahir supaya masyarakat ya semuanya itu hidup dengan sehat ya, tidak terpapar virus, kemudian juga bisa melanjutkan aktivitas dengan normal. Maka vaksinasi secara umum itu merupakan sesuatu yang tidak masalah, tidak menjadi problem menurut agama ya. Asalkan itu sudah melalui rekom dari dokter yang kredibel, diakui, tidak ada madorot dan seterusnya, tidak menjadi masalah. Apalagi ditambah dengan perintah pimpinan negara. Ya, ya. Jadi emang anjuran untuk kita semua dari sisi manapun vaksinasi ini tetap harus dilakukan. Iya, ya ikhtiar kita. Sebagai bentuk upaya kita untuk menjaga kesehatan dan juga kesehatan orang lain. Iya, ya kalau kita tahu problem pandemi itu kan tidak hanya kembali kepada diri kita sendiri. Andaikan kita kuat tapi menularkan kepada orang lain kan juga problem juga. Ini seperti pulang kampung. Kita masih muda, nggak masalah, tapi yang di rumah, yang sepuh-sepuh itu kasihan.